Selamat pagi, halo Sobat Sehat, kembali lagi di Sersan, sharing santai di podcast RSTDS, pilihan tepat menuju sehat. Hari ini bersama saya Sela Riza selaku host podcast pada pagi ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang waspada demam berdarah pada anak. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya didampingin oleh narasumber yang luar biasa hebat. Beliau adalah Dr. Karima Ilvani Ulifa, dokter, spesialis anak yang ada di Poli Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Suprawan. Selamat pagi dokter. Pagi. Ya. Bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa hari ini. Masya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja dokter ke materi ya dokter. Ya. Belakangan ini kasus demam berdarah pada anak kembali meningkat. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang menjadi habitat nyamuk demam berdarah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh narasumber. Baik dokter, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan demam berdarah pada anak? Ya, demam berdarah sendiri ini merupakan manifestasi demam selama 2-7 hari dan ditandai oleh kebocoran plasma seperti perdarahan, lalu didapatkan trombosit rendah seperti itu, dan biasanya ini juga kasus kematiannya juga di Indonesia ini juga termasuk tinggi. Jadi sekitar tahun 2024 ini sekitar 300-400 kasus kematian, dan tahun kemarin juga tinggi juga. Jadi memang setiap tahunnya tinggi untuk kasus kematian ini. Apa saja dokter yang menjadi penyebab demam berdarah pada anak? Ya, jadi demam berdarah sendiri ini penyebabnya ada 4 jenis virus. Jadi dan ini dibawa oleh perantara nyamuk Aedes aegypti. Untuk ciri-cirinya ya nyamuknya seperti zebra tuh ya, belang-belang. Terus juga biasanya hidupnya di air yang jernih. Jadi seperti di air penampung hujan atau di kolam yang jernih seperti itu. Selain itu juga nyamuknya juga tidak dapat terbang tinggi. Jadi terbangnya hanya maksimal 1000 meter, dan juga nyamuk ini juga tidak dapat bertahan hidup di udara yang dingin. Dan biasanya nyamuknya suka menggigit saat siang hari. Siang hari, iya. Siang hari. Iya, betul. Tapi untuk kasat mata nyamuknya itu berbeda nggak dokter dari bentuknya? Iya, kalau secara kasat mata pasti berbeda dengan nyamuk yang lainnya. Ya, kalau misalnya nyamuknya yang lainnya itu biasanya warnanya kan hitam atau abu-abu. Kalau ini belang-belang putih hitam seperti itu. Bagaimana ciri-ciri demam berdarah pada anak? Ya, kalau demam berdarah sendiri ini demamnya lebih dari 38,5 derajat Celcius. Selain itu juga ada klinis seperti nyeri kepala, terus nyeri di daerah mata. Selain itu juga ada pendarahan seperti mimisan atau ada BAB darah. Itu sudah kasus yang berat ya kalau seperti itu ya Mbak ya. Dan juga ada bintik-bintik di seluruh tubuh seperti itu, dan biasanya kadang-kadang bintiknya merah-merah dan gatal. Dan biasanya wajah anak yang terkena demam berdarah itu memang kelihatan berbeda, dan biasanya memang kelihatan lebih merah gitu biasanya. Untuk bintik-bintiknya itu muncul berapa hari setelah demam dokter? Ya, bintik-bintiknya ini bisa muncul mulai 2-5 hari setelah demam. Tapi kadang-kadang ada yang malah usia 6-7 hari juga ada. Tapi rata-rata 2-5 hari setelah demam. Pertanyaan selanjutnya dokter, bagaimana siklus demam berdarah pada anak? Ya, kalau untuk siklusnya sendiri ini demam berdarah ini bisa 1-10 hari. Jadi untuk usia 1-3 hari saat demam ini didapatkan demam tinggi yaitu 38,5 derajat Celcius. Selain itu juga anaknya tampak dehidrasi, ada muntah, kadang-kadang ada muntah seperti itu, atau dia tidak bisa makan atau minum. Tapi kalau misalnya diperiksakan laboratorium tuh masih normal, untuk trombositnya masih normal, sel darah putihnya masih normal. Dan untuk hari ke 4, 5, 6 ini adalah fase-fase kritisnya. Jadi justru fase ini demamnya sudah turun, tapi trombositnya juga ikut turun. Jadi trombositnya ikut turun, lalu juga
kekentalan darahnya juga meningkat juga. Jadi ini harus mendapatkan penanganan yang khusus atau mendapatkan cairan yang khusus. Kalau misalnya penanganannya tidak tepat, nanti khawatirnya akan menuju ke perdarahan atau kasus seperti shock. Jadi malah anaknya nanti malah khawatirnya tidak bisa tertolong kalau misalnya ke hari 4, 5, 6 kalau misalnya tidak diberikan cairan yang baik. Dan untuk hari ke 6, 7, 8 sampai 10 ini adalah fase recovery atau fase penyembuhan. Dan ini untuk trombositnya sudah mulai naik dan juga untuk cairan-cairan yang dalam tubuhnya juga sudah mulai kembali normal seperti itu. Lalu bagaimana dokter cara pengobatan demam berdarah pada anak agar tidak fatal? Ya, untuk pengobatan anak dengan demam berdarah ini bersifat suportif, jadi bersifat untuk pemberian cairan yang tepat, tidak kurang dan tidak berlebihan juga. Dan yang harus benar-benar orang tua waspadai ini adalah indikasi kapan harus dirawat inap anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya pertama ada muntah, ada nyeri perut, terus anaknya tampak gelisah, terus ada perdarahan di mukosa, jadi di bibirnya, di giginya, atau di hidungnya ada mimisan, dan setelah itu juga perutnya kelihatan membesar, ini harus segera dibawa ke rumah sakit, kalau misalnya ada seperti itu. Dan anak-anak yang beresiko tinggi mengalami perburukan saat demam berdarah itu yaitu ada bayi, lalu anak yang dengan pengobatan kemoterapi, menggunakan pengobatan steroid tinggi seperti itu, dan anak-anak yang obesitas, karena memang ini harus butuh penanganan lebih khusus, jadi harus dibawa ke rumah sakit kalau misalnya anak-anaknya dalam kategori seperti itu. Baik dokter, apa saja yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah terjadinya demam berdarah pada anak? Ya, yang dapat dilakukan orang tua untuk mencegah demam berdarah, yang pasti dengan pencegahan 3M+ ya. Yang pertama, 3M+ itu seperti menguras, lalu menutup penampungan air, lalu mendaur ulang barang-barang bekas. Selain itu juga bisa, sekarang sudah ada vaksin demam berdarah, ada 2 vaksin, ada 2 jenis maksud saya, ada yang bisa diberikan sejak usia 6 tahun sampai 45 tahun dan sejak usia 9 tahun sampai 16 tahun. Dan saat ini juga pemerintah juga sedang inovasi Wolbachia ya, jadi untuk pemberian bakteri untuk nyamuk Aedes aegypti agar tidak dapat bereproduksi seperti itu. Baik dokter, ini yang penting ya dokter, asupan makanan apa saja yang harus diberikan pasien demam berdarah agar dapat memulihkan kembali keadaan dengan cepat dan tepat? Ya, jadi untuk asupan makanannya yang pasti dengan pemberian makanan yang tinggi protein dan tinggi kalori seperti itu. Untuk jus jambu sendiri sebenarnya hoax untuk menaikkan trombosit. Jadi yang penting itu adalah cairannya. Jadi jus apapun boleh, tidak harus jus jambu. Dan memang kalau bisa makanan-makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang berkuah, berkaldu. Jadi biar anaknya tidak dehidrasi seperti itu. Dan harus tinggi protein. Tinggi protein. Ya. Baik dokter, saya rasa penjelasannya sangat lengkap ya dokter. Ada pesan yang ingin disampaikan dokter? Ya, jadi pesan yang ingin saya sampaikan memang kasus demam berdarah di Indonesia sendiri itu masih tinggi dan angka kematian juga masih tinggi. Jadi memang orang tua harus aware kalau misalnya anaknya memiliki ciri-ciri yang seperti saya sebutkan lagi, terutama kalau semisalnya anaknya memiliki demam tinggi, lalu ada pendarahan, anaknya tampak gelisah dan tampak lemas seperti itu. Dan juga anak-anak yang misalnya masih bayi, anak-anak yang dengan pengobatan kemoterapi atau anak yang dengan pengobatan steroid tinggi itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit kalau misalnya terkena demam berdarah. Dan untuk pencegahannya sendiri, yang pasti untuk menjaga lingkungan dengan 3M+ tadi, dan juga bisa diberikan vaksin untuk anak-anak sejak usia 6 tahun. Dan selain itu kalau misalnya memang sudah terkena demam berdarah, maka anak tersebut harus segera diberikan cairan yang cukup dan harus diberi banyak makanan yang tinggi protein dan tinggi kalori.
Baik dokter, ada yang ingin disampaikan lagi dokter? Sudah cukup. Baik dokter, sudah saya tutup dokter? Iya. Baik, terima kasih Sobat Sehat. Demikian podcast hari ini, kami pamit undur diri. Saya Sela Riza beserta Dokter Karimas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. RSTDS, pilihan tepat menuju sehat.